Yes, merdeka. Merdeka. Haleluya. Haleluya. Ya, hari ini tidak ada yang kebetulan, 17 Agustus tepat hari Minggu. Ya. Dan kita merayakannya ya, karena bukan sekedar Republik ini bebas dari penjajahan kolonial Belanda atau Portugis atau Nippon ya. Tetapi kita di dalam Kristus telah dimerdekakan secara permanen ya. Kita dimerdekakan secara fisik dan spiritual ya. Indonesia merdeka fisik. Dengar baik-baik, Indonesia merdeka fisik. Penjajah tidak ada di republik ini lagi. Tetapi Indonesia masih dijajah secara spiritual, secara moralitas masih dijajah. Kita punya mata terbuka dan bisa membaca dan bisa menilai. Ya. Penjajahan sekarang dilakukan oleh anak bangsa sendiri. Orang asing tidak ada lagi di republik ini. Tetapi yang menjajah republik ini adalah anak-anak bangsa republik ini. Kita mengalami ketidakadilan, persekusi oleh mayoritas yang merasa bahwa mereka punya republik ini dari tanah Arab. Ya. Saya tiap hari dihina, dicaci maki tiap hari itu. Ya. Oleh mereka yang merasa bahwa yang berjuang untuk memerdekakan republik ini hanya agama mereka. Ini yang sangat disayangkan. Oke ya. Jadi marilah kita belajar kebenaran firman Tuhan. Ya. Tadi kita sudah dengar beberapa kesaksian yang luar biasa. Ya. Ditutup oleh kesaksian dari Ibu Rohani. Kenapa banyak orang gagal mengampuni orang lain? Ayo, kita sentil sedikit dulu itu kesaksian, karena tadi kesaksian memang dipisaki bukan di sini, di sini. Kenapa kita gagal mengampuni orang lain? Orang yang bersalah kepada kita. Kenapa? Ya, karena kita sedang memperingati hari kemerdekaan, maka mengheningkan cipta mulai. Tidak ada jawaban kan? Jadi mengheningkan cipta. Jadi kenapa kita gagal? Tadi kesaksian jujur dari Cindy, mamanya Kim, itu jujur itu kesaksiannya. Ya. Kenapa gagal mengampuni Kim pe Papa? Coba bagaimana? Kenapa gagal mengampuni Kim pe Papa? Kita harus pikirkan di sini ya. Pengampunan itu dimulai dari pengampunan itu apa ya? Bukan soal rasa. Dengar baik-baik. Pengampunan ini di sini terjadi, bukan di sini. Bisa tangkap? Metanoia itu perubahan pikiran. Nah, kalau terjadi perubahan pikiran, maka
Bebaskanlah orang yang membuat kita sebel. Itu pengampunan dimulai dari sini. Tetapi ada satu kata yang kita mau kasih tahu, ya saya pun sedang melakukannya dan berat itu. Kenapa kita tidak mampu mengampuni suami? Kenapa kita tidak mampu mengampuni istri? Sebenarnya yang pokok persoalannya, kita tidak mampu mengampuni diri sendiri. Betul. Kita belum beres dengan diri sendiri. Ya, mengampuni dari diri sendiri dulu. Ya. Kita merdekakan diri kita sendiri dulu, harusnya. Ada contoh Alkitab, ada contoh Alkitab. Ada 2 orang yang berhutang. Satu 10.000 talenta ya. Tahu? Lalu dia berhutang kepada raja. Ketika jatuh tempo, raja itu nagih, dia tidak mampu. Ancamannya dia akan masuk penjara sampai dia lunasi hutangnya. Kemudian seluruh hartanya bahkan keluarganya disita. Tetapi dia datang minta keringanan, ya, minta belas kasihan tepatnya. Maka raja itu tergerak oleh belas kasihan dan membebaskan dia. Berarti terjadi pengampunan. Saya mau arahkan kita berpikir. Hutang 10.000 talenta. Di sini toh yang dipikirkan, dikalkulasikan di sini toh, rugikan di sini, bukan di sini, rugi di sini, 10.000 talenta. Dibebaskan, jadi tidak ditanggungkan lagi, ditagih lagi, tidak seperti itu. Tetapi ketika dia dibebaskan dan ketemu dengan temannya yang hanya berutang 100 talenta, itu ditagih. Permohonan yang sama, temannya kasih tahu ke orang ini, tunggulah dahulu, aku akan membayar. Tapi dia menolak. Lalu dimasukkanlah temannya ke penjara sampai dilunasi semua hutangnya. Kedengaranlah oleh raja, dan singkat cerita, raja mengatakan, ngana memang tahu diri, 10.000 talenta kita bebaskan pangana. Ini yang utang 100 talenta, jauh lebih kecil, menataki dan paksa harus bayar, dan masukkan dia ke penjara. Dan akhirnya raja melakukan eksekusi. Ya. Saya mau kasih tahu, kita menalar, kita membebaskan orang yang berhutang, orang yang bersalah kepada kita. Yesus bilang berapa kali? 70 kali. Nah, ada tuh tambah kali di belakang. 70 kali 7. Ya, LAI tambah dikali. Nah, ada itu. Ya. 70 kali 7. Di ayat berikutnya, sebab itu siapa yang tidak mengampuni saudaranya sampai sempurna, tuntas, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kamu. Itu adalah suatu bentuk didaktis, pengajaran, pendisiplinan. Ya. Jadi ya, sayang saja Brother Marcel tidak ada di sini. Ya.
Itu kalau istilah populer di TikTok itu makhluk apa? Apa terkuat di dunia, di planet apa? Ras terkuat di planet. Jangan coba-coba. Karena kita tiap hari kena begitu. Kita mau salah, kita minta ampun, kita minta maaf, kita benar pun kita tetap minta maaf. Ya. Ini boleh tersalah memang. Ras terkuat. Coba-coba dong. Ya, memang begitu. Coba aja. Pak Gem boleh jadi GM, boleh. Itu di sana. Di Stadion Club PC itu GM. Tapi kalau di Karong jangan coba. Mau suka dapat SK ini. Ya. Tapi kita setuju dengan Ibu Rohani, mengampuni tanpa pendisiplinan itu bohong. Ya kalau nyanda itu orang yang tukang utang, dia akan utang dari abad ke abad. Ya toh? Ketika perempuan yang dituduh kedapatan pornea, kan, yang nyanda adilnya perempuan ditangkap, itu laki-laki dong kasih bebas. Betul atau betul? Ya toh? Nah, baru dong tuduh. Menurut hukum Taurat, orang yang ketangkap pornea, dia apa? Rajam batu sampai koit. Lalu akhir cerita Yesus tidak menghukum dia. Benar? Betul, Benar? betul. Masa Yesus tidak menghukum? Itu baru benar sebagian. Yesus tidak menghukum dia seperti apa yang dituntut oleh para pendakwa ahli Taurat itu, orang Yahudi. Yesus tidak menghukum dia secara Taurat. Itu tidak menghukum. Tetapi Yesus bilang apa? Pergilah, pulanglah, dan jangan berbuat dosa lagi. Itu adalah hukuman juga. Tapi dengan cara kasih, hukum Kristus, atau lebih tepatnya pendisiplinan. Cuma banyak orang yang tidak mau melihat ke sana, ikut Yesus, bikin dosa saya boleh kok, nyada apa pulungku. Ini yang repot ya. Kita dibully di TikTok, katanya ajaran hyper grace dari Pastor Jerry Elim itu menyesatkan. Jadi nanti dilihat saja di TikTok, kita rame ya, dorang bahas sedikit-sedikit bahas hyper grace Jerry Elim. Ya. Nah itu karena mengartinya setengah, tangkapnya setengah, otaknya setengah. Hyper grace itu bukan surat izin melakukan dosa, bukan SIM-D, bukan. Tolong dibacalah saya sebelum saya masuk ke ini. Roma 6 ya. Ayat 1 sampai ayat 2 ya. Mari kita baca 2, 3. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Kita mati oleh dosa, lalu kita bertekun dalam dosa. Ya mungkin lah, kecuali ini ayat dilangkahi. Ya. Hyper grace itu bukan suatu bentuk pelanggaran. Surat izin melakukan dosa, bukan. Jadi marilah kita maknai
berhubungan dengan kita sedang dalam memperingati hari kemerdekaan Republik ini yang ke-80, setua kita sayang. Orang akan membaca beberapa ayat saja, langsung ada pertanyaannya. Jadi kita tidak mau menjelaskan, baca saja baik-baik, nanti Tuhan Yesus yang menjelaskannya. Kita mulai dari Galatia pasal 5 ayat 1. Pak Erik, kita sudah tandai di situ Pak, di The Word-nya. The Word versi terakhir. Galatia 5 ayat 1 ya. Oke. Bisa baca ini? Boleh dapat baca di belakang? Boleh. Boleh? Boleh. Tidak boleh. Ini boleh. Tadinya. Oh ya sudah. Kalau begitu ke sini. 2, 3. Supaya kita sungguh-sungguh mereka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi mengenalkan perhambaan. Kita nyambung jelaskan ya. Baca baik-baik, cermati baik-baik. Ya. Minta Tuhan Yesus tolong untuk kita mengerti. Ayat 13 coba. Berikutnya lagi coba lihat di sini ayat 13, betul enggak? Karena kita ya ada ayat 13 di situ Pak. Ada ya? Ya, 13 Pak. Oke. 2, 3. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu pergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah orang-orang yang lain oleh kasih. Oke, kembali ke ini. Kita lihat lagi ayat berapa? Ya, situ coba. Ayat berapa itu Pak? Situ. Yakobus 1. Ya, ayat 25, silakan. Oke, 2, 3. Tetapi barang siapa mengerti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, Dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. pikirkanlah itu. Jadi jangan sekedar baca Alkitab karena rutinitas doang. Jangan bikin Alkitab seperti baca Quran, hanya ngaji, itu bukan kaji. Ya. Jadi ini kan barang siapa yang meneliti, bukan menghafal. Ya kalau saudara melihat bagaimana Edis TV bikin malu pada orang, itu sangat-sangat miris. Orang yang tahu apa-apa, hafal doang, nak pernah mengerti. Karena yang dorang ingin bangun adalah kebenaran diri sendiri. Kenapa orang Yahudi tidak mampu mengerti? Roma 10 ayat 1-2 coba lihat. Oke, 2-3. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan, sebab aku dapat memberikan kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk theos, tetapi tanpa pengertian yang benar. Ayat 3. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran theos, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran theos. Ya toh? Kenapa Israelnya mengerti-mengerti? Karena dong pikir dong pintar, dong kira dong pintar.
kembali ke apa namanya the word itu Pak, ada beberapa ayat lagi. Jadi saya tidak mau. Di mana lagi tuh? 1 Petrus 2 lah ya. Nah, oke. 2, 3. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Theos. Ya, sudah. Kalau ada mau bertanya, disilakan.